Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk Memwit telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nursyadillah, mahasiswa program studi Magister Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan untuk penilaian tengah semester. Dalam video ini saya akan membahas pertanyaan yang sangat relevan ya dari Memwit di tengah dinamika global saat ini. Bagaimana pemimpin organisasi membangun organisasional resilient itu atau ketangguhan organisasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sebelumnya mohon maaf Memwit, ini kan Memwit mengangkat terkait ketidakpastian ekonomi global. Nah, cuma karena saya ingin mendapatkan feel-nya atas permasalahannya, jadi saya mengangkat studi kasusnya di tempat kerja saya sendiri, Badan Kepegawaian Negara. Nah, mungkin tidak akan terkait ekonomi Memwit, karena kalau saya mengambil perusahaan yang lain itu agak susah ya saya untuk mendapatkan permasalahan yang nyata saya rasakan gitu. Jadi saya mengangkat BKN dan juga ketidakpastian. Nah, ini ketidakpastian secara global namun tidak terlalu masuk ke dalam ranah ekonomi. Nah, jawaban yang akan saya sampaikan itu sepenuhnya berlandaskan pada paper saya, Memwit, yang berjudul Transformative Leadership dalam Menghadapi Global Leadership Problem. Itu analisis kritis terhadap tantangan tata kelola ASN di Badan Kepegawaian Negara. Izin juga Memwit, untuk agar saya tidak melenceng, saya juga ini sambil dalam presentasi ini saya juga sambil membuka paper saya Memwit untuk melihat teori maupun analisis yang telah saya lakukan di paper saya. Nah, di video ini itu ada 7 bagian utama yang akan saya sampaikan Memwit. Nah, jadi sebelum saya membahas apa yang harus dilakukan pemimpin, itu kita perlu terlebih dahulu memahami dengan jelas masalah yang akan kita hadapi. Dan masalahnya ini sepertinya tidak sederhana Memwit. Kalau dalam paper saya mengidentifikasikan 5 dimensi utama problem kepemimpinan global yang semuanya saling terkait. Dimensi pertama adalah, yang pertama itu defisit kepercayaan. Data dari Edelman Trust Barometer tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir 70% responden global menyatakan bahwa pemimpin itu dan pemerintah secara aktif menyesatkan publik. Nah, angka ini bukan sekedar statistik, ini tentunya sebuah pertanda ya yang serius tentang krisis legitimasi kepemimpinan secara global. Nah, dimensi kedua adalah lingkungan VUCA. Nah, VUCA itu kan sendiri itu singkatan dari volatile, uncertain, kemudian kompleks dan ambiguous. Nah, volatile itu karena berubah dia sangat cepat. Kalau uncertain itu karena sulit diprediksi, kompleks karena banyak faktor yang saling mempengaruhi, kemudian ambiguous karena batas antara benar dan salah itu sering tidak jelas. Nah, kalau berdasarkan Gerd dan Claes itu pada tahun 2017 menegaskan bahwa lingkungan ini menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan adaptasi dan kecerdasan kultural yang tinggi. Nah, dimensi ketiga ini adalah disrupsi teknologi. Jadi kecerdasan buatan atau AI generatif ini kini masuk ke hampir semua sektor. Nah, menariknya kalau berdasarkan survei Young Global Leaders tahun 2025 itu menemukan bahwa 45% responden justru berpendapat bahwa AI akan membuat kepemimpinan semakin sulit, bukan semakin mudah. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi bukanlah solusi yang otomatis, yang membutuhkan pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara bijaksana. Nah, dimensi keempat itu adalah kegagalan tata kelola. Survei yang sama itu menemukan bahwa 81% responden setuju bahwa pemimpin itu tidak diinsentifkan untuk memprioritaskan hasil jangka panjang. Ini menghasilkan apa yang saya sebut dalam paper saya itu sebagai kecenderungan pemimpin untuk fokus pada prestasi jangka panjang untuk prestasi jangka pendek saja. Nah, mengorbankan investasi sistemik yang jangka panjangnya. Nah, dan dimensi kelima adalah kesenjangan kompetensi. Jadi kalau dari studi dari Global Association of Applied Behavioral Scientists tahun
2025 itu menemukan bahwa 45% pemimpin senior tidak memiliki proses yang terstruktur untuk pengambilan keputusan penting, dan 63% itu merasa tidak mendapat pelatihan yang memadai. Nah, di Indonesia semua dimensi ini hadir secara nyata dalam tantangan yang dihadapi BKN dalam mengelola lebih dari 6,5 juta ASN. Ini adalah konteks yang kita bahas sepanjang video ini. Nah, sekarang izinkan saya Memit untuk mendefinisikan konsep utama yang menjadi inti pembahasan ini. Jadi, apa itu organisasional resilient? Nah, organisasional resilient atau ketangguhan organisasi. Nah, secara sederhana, organisasional resilience itu adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mengantisipasi gangguan, menyerap tekanan, beradaptasi secara dinamis, dan pulih kembali, bahkan menjadi lebih kuat setelah menghadapi krisis atau ketidakpastian yang signifikan. Nah, dalam paper saya membangun pemahaman tentang resiliensi ini di atas 3 pilar yang menopang. Pilar pertama itu adalah ketangguhan kognitif. Ini merujuk pada kemampuan pemimpin dan organisasi untuk membaca situasi secara akurat, memisahkan sinyal dari banyaknya nih informasi yang bercampur aduk gitu ya, dan membuat keputusan yang jernih, bahkan jauh di bawah tekanan. Pemimpin dengan ketangguhan kognitif itu dia tidak panik dalam menghadapi krisis. Mereka berpikirnya itu secara sistematis dan berbasis pada bukti atau evidence based. Nah, pilar kedua adalah ketangguhan relasional. Nah, ini adalah kemampuan membangun dan mempertahankan kepercayaan di antara seluruh pemangku kepentingan organisasi, baik internal maupun eksternal. Kepercayaan adalah sumber daya yang paling kritikal dalam situasi ketidakpastian, karena yang menentukan apakah orang akan bekerja sama atau justru saling menghindar. Nah, pilar ketiga adalah kemampuan adaptif. Itu adalah kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman, merevisi asumsi yang sudah tidak relevan, kemudian juga mengubah struktur secara berproses ya, secara tepat waktu. Nah, organisasi yang adaptif itu tidak mempertahankan cara-cara lama hanya karena cara-cara tersebut sudah nyaman. Mereka berani berinovasi bahkan di tengah ketidakpastian yang tidak terjadi. Di tengah ketidakpastian yang terjadi. Nah, ketiga pilar ini itu dibangun secara sendiri-sendiri. Jadi kepemimpinan yang efektif lah yang akan mengikat ketiga pilar ini gitu. Dan inilah mengapa pemahaman tentang teori kepemimpinan tentunya menjadi sangat penting, Memwit. Nah, kemudian kita masuk ke kerangka transformative leadership-nya. Jadi di paper saya itu kenapa saya memilih transformative leadership sebagai kerangka teoritis utama, karena satu alasan yang mendasar. Jadi transformative leadership itu secara langsung menjawab akar dari problem kepemimpinan global yang saya identifikasi. Yang pertama ada defisit kepercayaan, kemudian juga orientasinya jangka pendek, dan juga kegagalan adaptasi. Nah, konsep ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Burns itu pada tahun 1978, dan kemudian dioperasionalisasikan oleh Bass menjadi 4 komponen yang dikenal sebagai model 4L. Nah, komponen pertama itu adalah idealized influence. Jadi pemimpin bertindak itu sebagai role model etis. Pemimpin yang memiliki integritas moral yang konsisten dan berani mempertanggungjawabkan keputusannya secara transparan, itu dalam konteks defisit kepercayaan yang kita bahas tadi, inilah fondasi pertama yang harus dibangun. Nah, kemudian komponen keduanya adalah inspirational motivation. Itu pemimpin membangun visi yang menarik dan bermakna bagi seluruh anggota organisasinya. Bukan sekadar target kinerja aja nih yang tersusun di atas kertas, tapi juga narasi yang memberikan makna pekerjaan ini penting dan kemana organisasi kita gitu, organisasi ini menuju gitu ya. Jadi kemudian komponen ketiga adalah intellectual stimulation. Itu pemimpin harus bisa mendorong kreativitas dan pemikiran kritis dari
anggota di organisasinya. Anggota tim itu didorong untuk mempertanyakan asumsi lama, berani mencoba pendekatan baru, kemudian juga tidak takut membuat kesalahan dalam proses belajarnya. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan adaptif. Nah, kemudian di komponen keempat, itu ada individualized consideration. Itu pemimpin memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap individu dalam timnya. Jadi bukan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, dengan cara yang seragam, melainkan mengembangkan setiap individu tersebut, setiap orang di organisasi itu dengan kapasitas yang tentunya berbeda-beda, dan aspirasi dari setiap pegawainya, keinginan, apa yang ingin mereka kerjakan, apa yang mereka ingin aspirasikan di tempat kerjanya secara berbeda. Nah, namun transformative leadership saja tidak cukup. Dalam paper saya mengintegrasikannya dengan 3 pendekatan. Jadi pendekatan yang pertama ini saya lihat dari jurnal-jurnal. Itu yang pertama ada adaptive leadership dari Heifetz dan Linsky, itu tahun 2002. Jadi pendekatan ini menekankan bahwa tantangan kepemimpinan kontemporer bersifat adaptif, bukan teknis. Artinya tidak bisa diselesaikan dengan solusi standar aja yang sudah ada. Tapi pemimpin adaptif ini harus mendorong eksperimentasi, menanggung ketidakpastian yang terjadi, dan juga memfasilitasi pembelajaran kolektif dari anggota di organisasinya. Nah, yang kedua ada inclusive leadership, ini dari Romani dan Holgersen, itu tahun 2020. Nah, studi ini membuktikan bahwa inclusive leadership adalah prasyarat untuk mengelola keberagaman. Jadi pimpinan yang inklusif itu secara aktif dia akan mengurangi bias yang terjadi secara struktural, kemudian juga bisa memberdayakan suara-suara dari anggota organisasinya. Mungkin ada juga suara-suara yang terpinggirkan gitu ya, yang selama ini kurang terdengar itu dalam pengambilan keputusannya. Kemudian yang ketiga ada cultural intelligence atau CQ. Ini yang dielaborasinya oleh Allen dan Higgins tahun 2005 dan Girk serta Claes itu tahun 2017. Nah, CQ ini adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan bekerja secara efektif lintas budaya. Nah, bagi BKN yang mengelola ASN dari banyak daerah dengan latar belakang budaya yang beragam, cultural intelligence ini bukan lagi menjadi pilihan, tapi ini adalah sebuah keharusan bagi BKN dalam mengelola semua ASN, instansi dalam latar belakang budaya yang berbeda. Nah, kerangka ini semua menghasilkan apa yang dalam paper saya ini disebut outcome kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membangun organizational resilience. Jadi di paper saya ini disebutkan shared agency atau kewenangan yang dibagi-bagi gitu, Memwit. Nah, efek jangka panjangnya itu bisa menghasilkan institutional trust atau kepercayaan institusional, dan juga evidence based governance atau tata kelola yang berbasis dengan bukti evidence based gitu. Kemudian kita masuk dulu ke dalam studi kasus dari papernya ya, Memwit. Ini ada beberapa teori yang saya angkat, mungkin akan saya beberapa saja. Jadi teori yang kuat itu harus didukung kan oleh bukti empirisnya ya. Nah, jadi kalau di paper saya itu yang pertama itu ada penelitian dari Nielsen and Lingard, itu yang diterbitkan dalam Advance in Global Leadership pada tahun 2023. Ini mereka meneliti program pengembangan pemimpin global di Denmark melalui kolaborasi antara akademis dan praktis. Nah, temuan utamanya ini adalah program pengembangan yang mengintegrasikan self-assessment mendalam, pembelajaran interaktif berbasis pengalaman nyata, dan pembangunan jejaring lintas sektor terbukti menghasilkan pemimpin yang jauh lebih siap menghadapi lingkungan yang VUCA,
bukan hanya siap secara teknis, nah tetapi juga siap secara mental dan juga relasional. Nah, relevansinya untuk BKN itu adalah misalnya program diklat atau pendidikan dan pelatihan ASN yang ada saat ini sering masih terlalu teoritis dan konvensional. Nah, studi ini memberikan bukti bahwa pendekatan yang lebih eksperimental, kemudian juga kolaboratif, itu akan menghasilkan pemimpin ASN yang lebih adaptif dan juga tangguh. Kemudian kalau dari studi dari Demir Hadziah dan Budur itu yang diterbitkan dalam Human Behavior dan Engineering Technologies tahun 2026, mereka membandingkan kecenderungan kepemimpinan virtual lintas berbagai budaya dan juga ini membahas dalam konteks teknologinya. Nah, temuan kuncinya adalah transformational leadership itu terbukti lebih efektif dalam mengelola tim virtual multikultural dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Secara spesifik, jadi ada keseimbangan antara pendekatan yang task oriented dan juga relationship oriented itu terbukti menurunkan digital fatigue atau kelemahan atau kecapean atau capek secara digital gitu kan. Kita kan karena seringkali capek nih ya dengan berbagai teknologi gitu yang kita gunakan dalam lingkungan kerja. Nah, kadang itu bisa menimbulkan digital fatigue ya, atau kelelahan secara digital gitu, dan meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan antar anggota tim. Nah, ini sangat relevan di era transformasi digital BKN. Jadi ketika ASN bekerja dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, itu pemimpin yang hanya fokus pada target teknis saja tanpa membangun hubungan manusiawi yang kuat justru akan melemahkan ketangguhan dari tim tersebut. Kemudian ada studi kasus yang ketiga, ini dari Guo Brennan, diterbitkan tahun 2025. Jadi ini intinya adalah meneliti organisasi publik dan non-profit di berbagai negara. Itu temuan mereka itu adalah inclusive leadership yang disertai mekanisme keterlibatan pemangku kepemimpinan yang terstruktur. Itu bukan sekedar formalitas, melainkan harus ada keterlibatan yang sungguh-sungguh bermakna. Kemudian juga harus mampu meningkatkan keberlanjutan program dan legitimasi program institusinya itu secara signifikan. Nah, bagi BKN ini pembelajaran yang sangat penting. Jadi kebijakan manajemen ASN yang dirancang tanpa memperlibatkan ASN itu sendiri sebagai pemangku kepentingan utamanya ya tentunya, karena BKN kan ini dia melayani kliennya bukan masyarakat, tapi kliennya adalah ASN. Kalau dari BKN itu kalau tidak melibatkan mereka itu dalam merancang sebuah kebijakan, itu pasti akan menghadapi yang namanya resistensi implementasi dari kebijakan tersebut kalau misalnya dalam pembuatan kebijakannya tidak melibatkan mereka. Nah, pemimpin yang inklusif itu harus bisa memastikan bahwa suara ASN benar-benar didengar dan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam perumusan kebijakan. Nah, studi kasus yang keempat itu dari Gupta dan Das yang diterbitkan tahun 2026 tentang emotional intelligence. Itu kesimpulan kalau dari penelitian tersebut adalah pemimpin dengan emotional intelligence yang tinggi serta konsisten menunjukkan resiliensi yang lebih kuat dalam situasi kritis. Nah, mereka lebih mampu menjaga moralitas tim, berkomunikasi efektif walaupun di bawah tekanan, dan juga membuat keputusan yang tetap rasional ketika situasi penuh dengan ketidakpastian. Nah, ini menegaskan bahwa membangun organizational resilient ini, kompetensi emosional pemimpin itu bukan sekedar soft skill aja. Jadi kompetensi emosional pemimpin ini bukan sekedar soft skill yang bisa diabaikan. Nah, ini adalah kompetensi inti yang menentukan apakah sebuah organisasi akan mampu bertahan dan bangkit dari kritis ya. Nah, kemudian masuk ke 4 strategi. Jadi masuk ke strategi nih, Memwit masuk ke strategi untuk membangun organisasional resilience. Nah, setelah membangun fondasi teoritis tadi ya, dan juga melihat bukti empiris dan juga studi-studi dari yang terdahulu,
Kini sekarang saya masuk ke pertanyaannya, bagaimana secara konkret pemimpin organisasi dapat membangun organizational resilience dalam menghadapi ketidakpastian global ini, Memwit. Jadi berdasarkan analisisnya di paper saya ini ada ada 4 strategi yang saling berkaitan yang bisa diimplementasikan secara integratif, secara terpadu gitu. Yang strategi pertama itu adalah membangun kepercayaan melalui transparansi dan shared agency. Nah, masalah terbesar yang melemahkan resiliensi organisasi adalah rendahnya kepercayaan dan tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan atau regulasi baru. Kepercayaan itu dibangun melalui perilaku pemimpin yang konsisten antara apa yang diucapkan dan juga apa yang dilakukan. Dalam teknologi, dalam transformative leadership ini adalah idealized influence. Jadi pemimpin harus menjadi role model integritas yang nyata, bukan hanya sekedar di depan kamera aja, tapi juga dalam keputusan sehari-hari yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Nah, lebih jauh lagi konsep shared agency dari WEF Global Future Council ini on Leadership tahun 2026 mengajarkan bahwa resiliensi organisasi itu tidak bisa dibangun oleh satu orang saja di puncak hierarki, tapi kepercayaan itu bisa tumbuh ketika setiap anggota organisasi merasakan bahwa mereka ternyata memiliki peran yang bermakna dalam membentuk arah organisasi, kemana organisasi ini akan berjalan. Nah, dalam konteks BKN, ini berarti memastikan bahwa proses perumusan kebijakan manajemen ASN itu harus melibatkan partisipasi nyata dari ASN itu sendiri, bukan sekedar sosialisasi kebijakan yang udah jadi aja. Nah, kemudian pemimpin yang bisa juga membangun mekanisme feedback ya, mekanisme umpan balik yang baik gitu, dan meresponnya itu dengan tindakan nyata, itu akan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Jadi ada juga tindak lanjut dari feedback yang didapatkan dari para anggota organisasinya atau juga ASN sebagai klien dari BKN. Nah, strategi kedua itu memimpin transformasi teknologi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Nah, jadi kan disrupsi teknologi dan sekarang ini kan terjadi otomatisasi jabatan fungsional, itu realitas yang tidak bisa dihindari. Nah, namun kalau ditunjukkan oleh studi Demir itu tahun 2026, transformational leadership dalam konteks digital justru harus semakin memperkuat, bukan mengurangi dimensi manusiawi dari kepemimpinan, karena kan teknologi seringkali yaitu ya bisa mengurangi peran leadership di dalam organisasi. Nah, kemudian synergistic leadership itu yang diusulkan oleh Fernandes tahun 2024 menawarkan pendekatan yang sangat relevan. Jadi integrasikan keahlian teknis dengan keahlian manajerial dan humanis. Nah, pemimpin BKN yang memimpin transformasi digital itu harus memastikan bahwa setiap perubahan sistem itu juga harus disertai dengan program pengembangan kompetensi yang memadai bagi ASN yang terdampak dari perubahan tersebut, dari program pengembangan kompetensi tersebut. Nah, resiliensi dalam menghadapi disrupsi teknologi ini bukan berarti menghindari teknologi, melainkan memastikan bahwa manusia dalam hal ini berarti ASN-nya itu tetap menjadi subjek yang berdaya dalam ekosistem teknologi tersebut. Nah, kemudian strategi ketiga adalah menegakkan sistem merit sebagai sebuah ekspresi dari ethical leadership. Nah, salah satu temuan yang paling kuat itu bahwa kegagalan implementasi sistem merit itu bukan semata-mata masalah teknis atau juga masalah regulasi, jadi melainkan masalah integritas kepemimpinan. Kalau Gosmawi pada tahun 2025 menegaskan bahwa pemimpin global yang efektif itu mengantisipasi dilema etis yang terjadi secara proaktif dia. Jadi bukan menunggu
masalah muncul dulu baru kemudian bereaksi, bukan seperti itu, tapi harus terjadi secara proaktif. Nah, Morin dan Talbot ini pada tahun 2026 melengkapi ini juga dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan etis itu yang harus peka terhadap konteks lokal. Jadi mampu mengurangi semua konflik antara nilai individu dan nilai organisasional. Jadi ketika ASN merasakan bahwa misalnya nih sistem seleksi yang terjadi atau promosi yang terjadi ini sekarang kurang adil, nah ASN itu harus bisa merasakan bahwa sistem seleksi dan promosi yang terjadi itu ya memang benar-benar adil dan transparan. Nah, komitmen mereka, kalau mereka sudah merasakan seperti itu, tentunya komitmen mereka terhadap organisasi akan bisa meningkat secara signifikan. Kemudian juga organisasional resilient ini tidak mungkin dibangun di atas fondasi sistemis yang tidak adil gitu. Nah, jadi pemimpin itu harus berani menegakkan sistem merit dengan konsisten, bahkan ketika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi dari pemimpin itu sendiri atau atau kepentingan pribadi dari kelompok tertentu. Nah, pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang sedang membangun ketangguhan jangka panjang bagi organisasinya. Kemudian strategi keempat adalah membangun pipeline kepemimpinan itu yang berorientasi jangka panjang. Jadi resiliensi atau ketahanan organisasi yang sejatinya, yang resiliensi yang sejati itu sebuah organisasi diuji bukan ketika pemimpin yang ada sedang bekerja, bukan, melainkan ketika pemimpin tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah sebuah ujian ya bagi organisasional resilience. Jadi apakah sebuah organisasi tetap mampu berfungsi dan berkembang bahkan misalnya tanpa kehadiran pemimpinnya yang sekarang gitu. Nah, WEF Global Future Council on Leadership tahun 2026 memperkenalkan ada yang disebut dengan konsep being a good ancestor. Jadi menjadi nenek moyang yang baik bagi generasi organisasi yang akan datang. Pemimpin yang memiliki orientasi ini secara aktif membangun sebuah pipeline kepemimpinan. Jadi dia mampu menginvestasikan waktu dan sumber daya itu untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin berikutnya dan merancang sistem yang akan terus berfungsi bahkan setelah pemimpin tersebut tidak ada. Nah, dalam konteks BKN ini berarti manajemen talenta ASN yang serius dan berbasis data bukan hanya mengisi jabatan yang kosong, melainkan secara proaktif mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan ASN yang berpotensi tinggi untuk dapat mengambil peran kepemimpinan di masa mendatang nanti. Kalau berdasarkan Nielsen and Lingard pada tahun 2023, itu telah membuktikan bahwa program pengembangan kepemimpinan yang dirancang dengan baik mampu secara signifikan meningkatkan kualitas pipeline kepemimpinan tersebut. Nah, mungkin itu memwit yang bisa saya sampaikan. Sebelum penutup, saya akan menarik 3 kesimpulan utamanya dari paper saya, memwit. Kesimpulan yang pertama itu adalah organizational resilience itu tidak tumbuh dari kondisi yang stabil-stabil aja. Nah, ini justru dibangun di tengah-tengah ketidakpastian, dan pemimpin yang mampu membangunnya adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang konsisten. Nah, kemampuan untuk menggerakkan secara kolektif ya, kemudian juga dia harus memiliki orientasi secara jangka panjang. Nah, transformative leadership yang diintegrasikan tadi di awal dengan adaptif dan juga inclusive leadership serta cultural intelligence itu menyediakan kerangka yang bagus ya untuk tujuan ini, untuk tujuan resiliensi ini. Nah, kesimpulan yang keduanya itu resiliensi organisasional itu adalah hasil dari kepercayaan yang dibangun secara sistematis. Kepercayaan publik yang
yang sekarang ini berada di titik rendah itu kalau berdasarkan data Edelman tahun 2025 itu hanya bisa dipulihkan melalui perilaku pemimpin yang konsisten antara ucapan dan juga apa yang dia lakukan. Itu kemudian juga melalui transparansi dan juga melalui pembagian kewenangan pembagian kewenangan yang dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kontekstualisasi itu menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan. Maksudnya adalah prinsip-prinsip kepemimpinan global yang kita telah pelajari itu harus diterjemahkan ke dalam praktik-praktik yang spesifik di organisasi nih. Nah, bagi BKN ini berarti harus menghormati kompleksitas birokrasi yang terjadi di Indonesia dan sekaligus harus juga bisa mendorong inovasi yang adaptif namun dilakukan secara bertahap gitu, secara bertahap dan sistematis. Nah, saya akan menutup presentasi ini dengan dengan kutipan yang saya ambil memwit dari WEF Global Future Council on Leadership tahun 2006 yang saya baca. Nah, di laporan tersebut itu menyatakan bahwa pemimpin masa depan harus yang pertama listening deeply, learning continuously, dan acting collectively. Nah, jadi dia harus pertama listening deeply, harus mendengar secara mendalam, learning continuously, itu belajar tanpa henti, dan juga acting collectively, dan bertindak secara kolektif. Nah, itulah tadi esensi dari pemimpin yang mampu membangun organizational resilience. Nah, bukan pemimpin yang selalu memiliki jawaban saja, tapi melainkan pemimpin yang tahu untuk menggerakkan organisasi untuk maju bersama-sama dan kayak ayo kita bisa menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi di organisasi secara bersama-sama. Mungkin itu saja Memwit paparan dari paper yang saya buat. Tentunya banyak kekurangan Memwit baik dari paper maupun video ini. Saran dan masukan dari Memwit akan menjadi masukan yang sangat berharga Memwit untuk saya. Kemudian juga mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau menyinggung Memwit. Mungkin sekian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih Memwit, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.